Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kemarin kita telah membahas tentang pengertian dan keistimewaan Lailatul Qadar. Sekarang kita akan membahas tentang cara mendapatkan Lailatul Qadar. Sobat muda, setelah kita mengetahui keistimewaan dari Lailatul Qadar, baik istimewa dari segi terjadinya ataupun istimewa yang akan kita miliki bila kita mendapatkannya. Apakah kita akan diam saja? Tidak berusaha untuk menggapainya? Tidak berusaha untuk mendapatkannya? Ironis bukan? Setelah kita tahu kelebihan dan keutamaannya, kita malah cuek seakan-akan kita tidak memerlukannya. Lailatul Qadar. Sobat muda, sedikit mengulang. Ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, apapun jenis ibadahnya, walaupun kita melakukannya hanya satu kali, tetapi karena keistimewaan dari Lailatul Qadar itu sendiri, maka pahala yang kita dapatkan setara dengan 1000 bulan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kurang lebih 83 tahun beribadah. Sanggupkah kita melakukan ibadah selama 83 tahun? Jangankan 83 tahun, 5 menit setiap waktu, 5 kali dalam satu hari, satu malam kita masih ogah-ogahan. Apalagi 83 tahun kita beribadah kepada Allah. Atau sampaikah umur kita di 83 tahun? Sedangkan jatah kita di dunia, kalau mengikuti dan berpegang kepada hadis Rasulullah SAW, itu cuma 60 sampai 70 tahun. Bahkan Rasulullah SAW juga wafat pada usia 63 tahun. Umri ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Kita lihat berapa umur kita sekarang. Bisa kita perkirakan berapa sisa usia kita sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat muda, maka Lailatul Qadar adalah momen yang paling tepat untuk kita meraup keuntungan yang berlipat dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat dan meninggalkan hal-hal yang subhat, agar kita semangat untuk melakukan sholat dengan niat untuk mencari keridhaan dari Zat yang Maha Kuat, agar kita selamat di hari kiamat. Sobat muda, momen seperti ini hanya datang satu kali di dalam satu tahun. Tahun ini bisa jadi kesempatan untuk kita, tapi tahun depan belum tentu kita masih di alam yang sama. Lailatul Qadar. Tidak bisa dipastikan kapan terjadinya Lailatul Qadar, tetapi ada gambaran dari Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar itu. Untuk itu, mari kita simak sama-sama agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Berarti antara 21 sampai 30 Ramadan. Waduh, sulit dong memilih 1 berbanding 10. Yang kedua, Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Oh, berarti lumayan, kurang 5. Berarti antara 21, 23, 25, 27 atau 29. Sekarang menjadi 1 berbanding 5.
Ciri-ciri Lailatul Qadar itu terjadi. Pagi hari setelah Lailatul Qadar terjadi, ditandai dengan terbitnya matahari dengan sinar yang sangat terang, tetapi tidak panas. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar, udaranya sangat sejuk, cuaca yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Udaranya nikmat untuk orang-orang yang mengejar aktivitas harian, yaitu tidur, sehingga rugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sobat muda, itulah tanda-tanda Lailatul Qadar menurut hadis Rasulullah SAW. Lailatul Qadar Indonesia, masyarakatnya sangat kompleks, berbeda-beda pemahaman dan keyakinan. Beberapa ulama, ahlul falak dan ahlul hisab menegaskan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar dengan pendapat sebagai berikut berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Yang pertama, jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Yang kedua, jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Yang ketiga, jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Yang keempat, jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Yang terakhir, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Ini pendapat para ulama berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Sobat muda, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Walaupun sudah dipermudah dengan hadis Rasulullah SAW, bahkan dengan pendapat para ulama dan dengan pahala yang melimpah, kalau kita ogah, ya mau dapat apa? Yang jelas, ketika Lailatul Qadar tiba, suasana alam pun berbeda karena seluruh malaikat turun dan membuat suasana dunia menjadi tenang, tentram dan sejahtera. Wallahu a'lam. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.